Truk angkutan barang dan tangki air yang tiba ini menjadi armada baru bagi BPBD Samarinda. Kedua kendaraan ini akan difungsikan untuk penanganan kebencanaan mulai banjir hingga kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Suwarso menyatakan, penambahan armada ini merupakan bagian dari upaya untuk memaksimalkan pelayanan bantuan kebencanaan dan kesiapsiagaan. Truk tangki selain membantu pemadaman juga dimanfaatkan untuk menyalurkan air bersih. Sedangkan truk angkut selain untuk penyaluran kebutuhan pokok juga akan dimanfaatkan sebagai sarana evakuasi. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi. Nah, termasuk di dalamnya pencegahan kesiapsiagaan bencana. Ini 2 unit dilaksanakan di tahun 2023. Yang pertama adalah 1 unit mobil tangki stainless ya, itu kapasitas 5.000 liter. Ada 2 yang akan digunakan, yaitu pertama untuk pelaksanaan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sekaligus untuk mendukung penanganan kebakaran di pemukiman. Yang kedua, kita sudah komunikasi dengan PDAM Tirta Kencana bahwa ini membantu pada titik-titik daerah yang kesulitan air di masa cuaca ekstrim atau El Nino. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu truk dalmas. Itu bagian dari upaya bahwa masih ada sebagian titik yang ada genangan air yang cukup tinggi, sehingga berdasarkan pengalaman ada masyarakat kita yang agak kesulitan dalam mobilitas, termasuk anak-anak sekolah yang waktunya pulang, termasuk pekerjaan. Ini bagian dari untuk mengevakuasi. Kedua armada tersebut dibeli melalui dana mendesak BPBD tahun anggaran 2023. Kedua truk tersebut segera difungsikan sesuai kegunaannya. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Taruh aku lah. Donor darah massal ini berlangsung di sebuah pusat perbelanjaan di Samarinda Minggu siang. Kegiatan ini mendapat sambutan ramai dari warga. Itu terlihat dari jumlah pendonor yang datang silih berganti. Kepala Bagian Pengelolaan Donor Darah PMI Samarinda, Dr. Nurul Hidayati, menyatakan ini menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pasokan secara cepat. Saat ini jenis darah yang paling dibutuhkan adalah golongan O. Meski jenis ini banyak dimiliki warga, namun tingginya permintaan menyebabkan persediaan kerap habis. Stok darah dalam kali ini agak berkurang ya, agak menipis. Jadi kami berkolaborasi dengan BDDS, Donor Darah Samarinda, untuk mengadakan donor darah massal seperti ini ya, dengan tujuan ya stok darah bisa terpenuhi, kebutuhan rumah sakit, kebutuhan pasien yang memerlukan darah bisa tercukupi. Kalau stok darah sementara sih yang lain aman, yang golongan O yang agak menipis. Jadi per pasien kita bantu 2. Jadi memang golongan darah O itu memang populasinya banyak ya. Cuma karena dia populasi banyak, jadi yang pasien yang memerlukan juga banyak. Selain menghimpun darah secara massal, petugas juga mengajak masyarakat datang langsung ke PMI. Ini dimaksudkan agar pasien bisa segera tertolong. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Penanaman 5.000 bibit bakau atau mangrove ini berlangsung di Sungai Sirap, Kelurahan Singageweh, Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, Selasa siang. Kawasan menuju objek wisata Tanjung Perancis itu disasar karena banyak tergerus erosi. Camat Sangatta Selatan Abbas menyatakan semakin banyak bakau yang ditanam memungkinkan nelayan mendapatkan hasil tangkapan melimpah. Itu terjadi karena kawasan bakau merupakan tempat yang disukai oleh ikan untuk berkembang biak.
Jadi wilayah TNK ini, ya tadi saya katakan, kemarin Pak Isran waktu saya pertemuan di Balikpapan itu, setelah melaksanakan ini dengan strategis, ini merupakan salah satu untuk konservasi wilayah pantai yang dimana banyak mangrove yang sudah tergerus oleh erosi apa itu, maka perlu dihijaukan kembali. Di samping itu mangrove ini juga tempat berkembang biaknya ikan dan ekosistem laut lainnya. Di samping juga untuk menahan abrasi terhadap gelombang besar dari laut. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi bahwa mangrove ini salah satu tanaman yang bisa menyerap emisi karbon untuk gas rumah kaca. Makanya perlu kita jaga kelestarian mangrove ini. Badan Pertanahan menyatakan penanaman ini digelar untuk memeriahkan Hari Agraria dan Tata Ruang atau Hantura tahun 2023. Setelah ini mereka akan kembali menanam 2.000 bibit mangrove di kawasan Teluk Perancis. Bapaknya Nurul Pak ya. Simbolik hari ini kita 50 bibit, rencana nanti di Teluk Perancis sebetulnya kurang lebih 2.000 bibit. Ke depan mungkin kita harapkan ya kita tanam tumbuh lah, supaya kemudian lingkungan menjadi lebih baik. Kemudian kan selama ini kan BPN itu kan identik dengan masalah HGU, masalahan penggusuran, bukan penggusuran istilahnya, pemberian hak dalam rangka pengelolaan. Hari ini kita bukan dalam rangkulan, tapi dalam rangka pelestarian, seperti itu. Mereka berharap bibit bakau ini tumbuh subur agar bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan alam sekitarnya. Amir Hamzah dan Sabta Rizky melaporkan dari Kutai Timur.